Ya, halo, selamat siang, dulur-dulurku yang baik hati. Jumpa lagi dengan saya di channel calon presiden. Calon presiden ini iki gaweane ngarit, ngarit, ngarit. Nah, untuk siang hari ini kita akan sedikit belajar, ya kan? Bagaimana cara penanganan perawatan pedet ketika kita baru membeli. Nah, jadi untuk teman-teman yang barusan membeli pedet atau yang mungkin baru berpikir mau membeli pedetan, nah yuk kita belajar bersama, ya kan? Sedikit tips dari saya. Jadi ketika pedet itu datang, ketika pedet baru datang ke rumah, ke kandang, itu biarkan dulu. Jadi sekitar setengah jam sampai 1 jam, itu biarkan si sapi atau pedetan ini beradaptasi dulu dengan lingkungan. Jadi jangan langsung diberikan makan, minum, jangan. Biarkan dia istirahat dulu, ya kan, terus ya situasi kondisi di kandang biar nyaman. Nah, setelah beda itu sekitar 1 jaman sudah nyaman, nah kita berikan sedikit minum. Nah, kalau usahakan kalau ada itu gula jawa lor, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi usahakan untuk airnya yang matang ya lor, tapi jangan banyak-banyak, sedikit dulu untuk ya biar apa ya, menghilangkan hausnya, seperti itu kan. Biasanya kalau pedet-pedet habis perjalanan jauh, nah itu kan lelah, haus, kita berikan minum dulu, ya kan, sedikit. Setelah itu berikan makan sedikit saja, gitu. Jadi yang ditakutkan kan dalam perjalanan itu kan perutnya tergoncang-goncang, seperti itu. Jadi jangan langsung diberikan banyak, berikan sedikit-sedikit dulu, seperti itu loh. Nah, dan seumpama sudah 1 hari di rumah kita, alangkah baiknya si pedet ini, yang pertama kita lakukan adalah kita mandikan, seperti itu, untuk menghilangkan lelah yang jelas, lelah dari perjalanan, dan juga untuk kebersihannya loh, seperti itu. Kita mandikan, ya kalau bisa gunakan air hangat, seperti itu. Supaya apa ya, biar seger sapinya, jadi lelahnya hilang, terus tambah nyaman ikut kita, seperti itu. Dan setelah itu panggilkan mantri loh, itu yang utama ya, itu panggilkan mantri, apa langsung kita injek obat cacing dan vitamin. Nah itu penting itu, supaya apa, ketika kita merawat nanti kedepannya itu tidak sia-sia, jadi itu. Kalau seumpama ada cacingnya, nah kan sia-sia loh, kita beri makan terus comburan itu kan sia-sia. Nah jadi kita antisipasi dulu seperti itu. Setelah itu untuk perawatan harian, untuk minumnya, ya kan, dikarenakan ini pedetan ini rata-rata masih lepas sapi, dan lepas sapi itu kan usahakan airnya matang loh. Untuk minumnya usahakan matang, air yang direbus, seperti itu. Karena apa, untuk kan pencernaannya belum terlalu ya lor, kuat seperti sapi dewasa, seperti itu. Untuk minumnya kita berikan dengan air yang matang, yang sudah direbus. Nah itu untuk masalah pakan, itu usahakan, ini diusahakan ya, untuk perawatan pedet itu selalu ada makanan di depannya. Jadi ketika dia berdiri itu ada makanan. Jadi pagi dikasih sedikit, siang kasih lagi, sore kasih lagi. Karena apa? Ini kan kalau pedetan itu makannya sedikit-sedikit, udah duduk, ntar berdiri lagi, seperti itu. Makanya jadi usahakan
untuk perawatan pedetan yang kecil-kecil seperti ini, itu apa, di depannya ini selalu ada makanan loh. Itu. Untuk hasil yang lebih baik, kita mau hasil cepat itu usahakan seperti itu. Jadi makanannya di depannya ini selalu ada. Dan untuk makanannya usahakan dicampur-campur loh. Jangan hanya satu macam jenis rumput. Jadi harus dilatih sejak dini, ya kan? Dilatih makanannya itu campur-campur. Karena apa ya? Selain gizinya itu saling melengkapi, ya kan? Itu si sapi juga tidak terbiasa makan hanya satu jenis rumput loh. Karena kalau kita hanya memberi satu jenis rumput itu bahayanya apa, ketika kita repot umpama waktu kita mepet untuk memberi pakan itu kan ya kita harus mencari jenis rumput itu kan repot waktunya seperti itu. Jadi usahakan campur-campur, kedepannya juga perawatannya juga enak, jadi sapi makannya apa-apa mau seperti itu loh. Nah, kalau setelah makanannya sudah, nah untuk minumnya tadi harus yang usahakan air yang sudah direbus dulu untuk pedetan seperti ini, ya kan. Kecuali untuk sapi-sapi yang sudah dewasa ya. Nah, untuk pedetan usahakan yang direbus loh, yang matang. Nah, terus jangan lupa tambahkan comboran loh. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa ditambahkan comboran. Karena apa? Untuk mengganti air susu ibunya. Kan ini baru dipedot, ya kan. Nah, jadi si comboran itu fungsinya untuk menggantikan nutrisi yang sudah tidak diberikan oleh induknya. Jadi pertumbuhan pedetnya juga cepat dan stabil. Jadi tidak kecentet. Besok kene ini kecentet, bahasa Indonesia ini apa ya? Pokoknya ya seperti lah. Apa lho bahasa Indonesia ini kecentet ya jangan. Nah, seperti itu. Untuk komborannya juga berikan hanya sedikit-sedikit dulu. Yang penting stabil. Jadi comboran ini kan hanya untuk pelengkap menggantikan ASI dari induknya seperti itu. Nah, masalah comboran bebas, monggo mau pakai polar, konsentrat. Nah, kalau ada yang bagus itu malah ketela loh, singkong. Nah, itu bagus sekali untuk comboran. Jadi seumpama polar dicampur ketela atau konsentrat dicampur ketela, bisa juga dedak itu sama ketela juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau tidak ada ketela ya mungkin bisa lain ampas tahu, apalagi banyak ya, tinggal kita manfaatkan apa yang ada di sekeliling kita lor, yang terutama banyak dan mudah kita dapat apa seperti itu. Nah, ini baru datang sehari, yang ini 12,5, yang ini dan ini 12 juta. Nah, dengan perawatan seperti ini ya, makan selalu ada, minumannya air yang matang, dan comborannya ini menggunakan polar dan ketela. Nah, jadi 3 bulan lagi ya, 2 atau 3 bulan lagi kita cek ke sini, ya kan. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Apakah rawatannya berhasil, ya kan. Oke. Nah, jadi seperti itu lur. Terima kasih untuk hari ini. Semoga sedikit ilmu dari saya bisa bermanfaat untuk teman-teman. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Apabila ada yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, jangan lupa ya lur, subscribe, like, comment, share sambil dosmu bapak. Salam ngarit, sak kesele. Dah.